Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azida Fatin Latifa dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana industri rumah tangga bisa berjalan dengan lancar dengan konsep makosid syariah. Nah, sebelum ke pembahasan, mari kita mengetahui dulu apa itu industri rumah tangga dan apa itu makosid syariah. Industri rumah tangga merupakan kegiatan usaha berskala kecil, pada umumnya kita temukan di daerah perkampungan, atau bisa juga di sekitaran rumah di wilayah kota. Contoh dari industri rumah tangga ini misalnya seperti bisnis laundry, peternakan, warung sembako, pembuatan tempe tahu, terus ada servis elektronik, ada usaha konveksi, dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu makosid syariah? Makosid syariah merupakan tujuan utama syariat untuk menjaga dan menyejahterakan manusia. Nah, konsep ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menjaga agama, yang kedua ada menjaga jiwa, yang ketiga ada menjaga akal, yang keempat ada menjaga keturunan, dan yang terakhir ada menjaga harta. Dari materi tadi, kita dapat menghubungkan bagaimana industri rumah tangga bisa berjalan dengan lancar dengan menggunakan konsep makosid syariah. Yang pertama adalah menjaga agamanya. Produk industri rumah tangga itu harus memenuhi standar syariat, seperti memastikan bahan baku yang digunakan, terus proses produksi, terus distribusinya harus sesuai dengan prinsip halal, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan dari bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu musuh yang nyata. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajarannya, yaitu makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan baik. Jadi sebagai konsumen kita harus pandai-pandai mencari kehalalan dan kebaikan dalam produk yang kita beli. Kemudian sebagai produsen kita harus menggunakan cara yang halal dan baik dalam memproduksi produk kita. Selanjutnya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagai produsen, kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam membuat produk. Misalnya, menambahkan bahan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen, lalu mengurangi kuantitas produk, terus menjual barang yang sudah jelek, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada menjaga jiwa. Dengan memasarkan produk industri rumah tangga yang halal, maka akan memberikan jaminan keamanan dan kesehatan, karena sudah pasti produk-produk tersebut bebas dari bahan-bahan haram dan berbahaya, sehingga mendukung kesejahteraan jiwa para konsumen. Kalian bisa bayangkan kalau kita membeli produk yang sudah terjamin keamanannya, kesehatannya, pasti jiwa kita akan merasa tenang. Yang ketiga itu ada menjaga akal. Jadi produsen harus benar-benar memastikan bahan produk yang mereka jual itu tidak mengandung zat yang mempengaruhi akal secara negatif, seperti ada alkohol dan zat-zat adiktif lainnya, karena jika zat-zat tersebut dikonsumsi akan menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita. Untuk mencegah hal tersebut, kita dapat memberikan edukasi kepada produsen atau konsumen mengenai manfaat produk halal dari sisi kesehatan, spiritual, dan ekonomi.
Dan yang keempat, itu ada menjaga keturunan. Dengan produk yang halal, itu akan memastikan generasi yang sehat dan bebas dari kontaminasi bahan haram atau berbahaya, yang pastinya berkontribusi pada pembentukan keluarga yang baik untuk kita sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Untuk menjaga keturunan, produk industri rumah tangga juga harus berfokus pada produk ramah anak dan keluarga, seperti makanannya, pakaiannya, atau peralatan rumah tangga yang harus sesuai dengan prinsip syariat. Dan yang terakhir ada menjaga harta. Industri rumah tangga yang halal harus mendorong pengelolaan harta yang berkah dengan memproduksi dan mengonsumsi barang-barang yang halal. Pada Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal bahiyatus solihatus khairun inda rabbika tasabau wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dari ayat ini dapat kita petik pelajarannya bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, baik dan indah sifatnya serta bermanfaat bagi manusia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh yang dilakukan karena Allah dan sesuai tuntunan agama itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Karena hal tersebut dapat membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti. Nah, dengan berlandaskan maqasid syariah, industri rumah tangga tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga memberikan manfaat duniawi dan juga menjadi sarana ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjamin keberkahan dalam setiap aspek produksi dan konsumsinya. Sekian video yang dapat saya buat. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.